Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Nekat masuk jalan tol Solo Yogyakarta, seorang pengendara sepeda motor di Klaten putar balik. Kecewa dengan kinerja Bawaslu, seorang anggota panitia pengawas pemilu Tambak Kromo Pati mengundurkan diri. Pelajar perempuan tingkat menengah pertama terekam menendang dan memukul teman sebayanya di Temanggung. Seorang anggota panitia pengawas pemilu Kelurahan Desa atau PKD Tambak Kromo Pati mengundurkan diri. Pengunduran diri itu diiringi dengan aksi tutup mata karena rasa kecewa terhadap Bawaslu yang dinilai lemah dalam pengawasan pemilu. Pak Kudori, Ketua Bawaslu Pati. Muhammad Condori menutup kedua matanya dengan kapas di depan kantor Bawaslu Pati. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan atas sikap Bawaslu yang dianggap menutup mata pada sejumlah kasus pelanggaran pemilu yang terjadi. Beberapa kasus dugaan pelanggaran pemilu yaitu adanya keterlibatan kepala desa dan ASN yang mengampanyekan salah satu pasangan calon kepala daerah. Atas lemahnya peran Bawaslu dan tidak jelasnya soal regulasi pelanggaran pemilu, Condori pun mengundurkan diri dari Panwaslu Kelurahan Desa Tambak Kromo. Ya, ini bukti bahwa pernyataan sikap saya, kita apa ya Mas? Istilahnya kita tahu di depan itu ada pelanggaran seperti ini. Tapi begitu masuk ke dalam istilahnya yang keluar hanya himbauan saja. Kalau tidak ada tindak lanjut ataupun hukuman yang selama ini tidak ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku, ya akan seperti itu terus. Setelah menggelar aksi tutup mata, Condori kemudian menyerahkan surat pengunduran dirinya. Saat ini pihak Bawaslu masih mengkaji hal tersebut. Nanti kita kaji pengunduran dirinya alasannya apa, karena saya memang terus terang belum membaca dan memahami. Jika pengunduran diri Condori diterima, Bawaslu akan segera melakukan pergantian antar waktu. Arif Nur melaporkan dari Pati. Sementara itu, ribuan alat peraga kampanye pilkada di Salatiga dibongkar oleh petugas. Pembongkaran ini dilakukan karena seluruh APK melanggar aturan kampanye KPU. Alat peraga kampanye APK di jalan-jalan kota Salatiga ditertibkan petugas. APK yang ditertibkan yang ditempel atau dipasang di sekolah, tempat ibadah, pohon, hingga tiang listrik sampai kendaraan angkutan. Lokasi-lokasi itu adalah tempat yang dilarang dalam aturan kampanye. Sebelum membongkar, Bawaslu Salatiga telah menghimbau para paslon dan tim suksesnya. Namun karena tak kunjung dibongkar, kali ini petugas yang harus turun tangan. Penertiban ini juga sebagai tindak lanjut keluhan masyarakat, apalagi pemasangan APK mengganggu estetika pemandangan kota. Ini alat peraga yang kita bersihkan adalah alat peraga yang melanggar. Melanggar artinya mereka memasang di pohon-pohon, memasang tidak mandiri, kemudian melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh KPU. Sehingga ini yang kita tertibkan. Itu yang dilakukan oleh Bawaslu. Wilayah itu kayak Jenderal Sudirman, Diponegoro, di wilayah-wilayah yang ada aturan KPU sudah membuat aturan itu bahwa wilayah ini yang dilarang. Di sekolah harusnya jaraknya 50 meter misalkan ya, itu juga kita ambil. Seluruh APK yang dibongkar kemudian dibawa ke kantor Bawaslu untuk didata dan dijadikan barang bukti pelanggaran. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Calon Gubernur Jateng nomor urut 1 Andika Perkasa mengunjungi pabrik plastik di Masaran Sragen Senin sore. Kedatangannya ini untuk belanja masalah dengan mendengarkan suara buruh dan pemilik pabrik.
Didampingi sang istri, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa datangi salah satu pabrik plastik di Sragen. Mantan Panglima TNI itu menemui dan menyerap aspirasi dari buruh dan pimpinan pabrik. Bagi Andika, keberadaan pabrik di Jawa Tengah bisa menekan angka pengangguran serta menggerakkan ekonomi daerah sekitar pabrik. Tutupnya sejumlah pabrik tekstil dan banyaknya pemutusan hubungan kerja jadi perhatian Cagup yang diusung PDIP ini. Nah, sementara PHK juga kebetulan juga terjadi. Jadi kami hadir ke sini dalam rangka untuk memberi informasi lah, sosialisasi. Bahwa kita akan mendorong dengan cara memberikan berbagai macam fasilitas kepada para pengusaha agar mereka ini bisa ekspansi. Andika memastikan akan menyusun sejumlah program dan terobosan untuk menarik investor ke wilayah Jateng, salah satunya ekspansi usaha. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Sementara itu, Wakil Gubernur nomor urut 2 Taj Yassin Maimun memperingati Hari Santri Nasional di Kendal. Taj Yassin memperkenalkan program unggulan yaitu pesantren Obah kepada para santri. Mengisi Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober kemarin, calon Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin menghadiri upacara di lapangan Ponpes Al-Ulia, Kedung Suren, Kaliwungu Selatan, Kendal. Petugas upacara datang dari santri, tenaga pengajar, dan pengurus NU Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kendal. Dari panggung, Taj Yassin mengucapkan selamat kepada para peserta upacara yang memakai sarung dan peci. Ia mengajak para santri harus meneruskan perjuangan para pendahulu bangsa dengan prestasi. Saya berpesan belajar yang rajin, terus bergerak untuk membangun bangsa, khususnya membangun moral. Nanti kita bisa bersama-sama dengan pemerintah provinsi dengan program pesantren Obah yang itu khusus kami hadiahkan untuk para pesantren, para santri yang ada di Jawa Tengah. Terus berjuang membangun bangsa dengan akhlakul karimah. Terima kasih. Paslon yang diusung Kim Plus ini memiliki program unggulan pesantren Obah dalam bentuk pemberian insentif guru, beasiswa kepada santri, dan perbaikan sarana dan prasarana pesantren. Agus Hermanto melaporkan